Ya, kita doa ya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur betapa bahagia kami menjadi anak-anak Bapa yang maha tinggi. Bapa di sorga, Tuhan pencipta semesta ini. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Kami boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib, kuasa Tuhan dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang sudah menembus kami dengan darah-Mu, begitu mahal, begitu berharganya. Biar kami meresponi setiap panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, jadi hari ini kita baca Matius 8. Bagaimana doa dikabulkan Tuhan Yesus. Ya, saudara, ini paling penting, bagaimana kita meresponi, bagaimana kita dekat sama Tuhan Yesus. Karena kalau enggak, saudara, tanpa Tuhan Yesus, kita seperti apa dikatakan? Ranting yang tidak berbuah. Ranting itu dipotong, ketika dipotong menjadi kering. Kalau kering, akhirnya dibakar. Tapi kalau kita hidupnya berbuah, dan terus berbuah, banyak daun, banyak buahnya, maka kita sendiri yang akan mengalami sukacita. Kita sendiri yang mengalami kebahagiaan itu. Kita yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena itu responnya pribadi lepas pribadi. Dan betapa bahagianya kita selagi di dunia kita mengalami hidup dapat kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, di dalam topik kali ini, komunikasi orang kepada Tuhan Yesus atau dengan Tuhan Yesus saat ini kita sebut sebagai doa. Betul ya? Kalau kita komunikasi dengan Tuhan itu doa. Ya, saudara mau duduk, saudara mau berdiri, saudara mau berjalan, saudara mau berlari, saudara lagi bekerja, itu adalah suatu bentuk doa ketika saudara berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Ya. Tidak hanya melulu harus kusuk di dalam satu kamar, berlutut, bersujud. Tapi itu juga perlu, karena butuh waktu-waktu bersama Tuhan. Ya, tetapi ketika kita melakukan aktivitas, ya kita jangan lupakan Tuhan. Malah bawa terus dengan Tuhan. Bawa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan dalam Alkitab kita mengenal beberapa tipe doa. Ya, seperti apa Pak? Sebenarnya doa itu sama seperti yang sudah dikatakan di dalam Tuhan, di dalam Alkitab. Mintalah, maka akan diberikan. Terus carilah, maka akan mendapat. Terus yang ketiga, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi semua itu adalah tipe-tipe doa, ya. Seperti contohnya minta. Banyak orang meminta. Hal ini dia melakukannya sesuai keinginannya dia. Keinginan, bukan kebutuhan. Jadi kita minta, pengen rumah lah, pengen apa gitu kan, kendaraan. Ya itu kan keinginan. Boleh gak? Ya gak apa-apa. Tapi kita tetap harus melihat bahwa itu kalau kehendak Tuhan jadilah. Kalau tidak, kalau belum waktunya, tunggulah. Jangan menjadi kecewa. Betul ya? Itu tipe yang minta. Ya. Tapi juga minta bisa sesuai kehendak Tuhan. Tuhan minta kesembuhan. Nah, ketika kita bicara tentang mencari, ya, yang tadi cari, maka kita bisa datang ke tempat yang salah. Contohnya apa tuh yang tempat yang salah? Yang kebanyakan orang ikut. Ingat gak cerita tentang Serambi Salomo? Ada orang yang sudah 38 tahun menderita lumpuh. Dia datang gak ke Serambi Salomo? Datangnya. Cuman sayangnya setelah udah 38 tahun dia tidak mendapatkan kesembuhan. Karena apa? Keduluan sama orang-orang yang bisa jalan. Kalau dia harus digotong, jadi nggak dapat. Tapi ketika Tuhan Yesus datengin dia, maukah engkau sembuh?
Ya tapi tidak ada orang yang, nah dia masih pikirannya ke situ, bukan kepada Tuhan Yesus. Nah demikian juga saudara, kalau nyari, pastikan langkah kedua ini nyari, cari yang benar, cari yang sejati. Siapa itu? Saudara udah pasti tahu jawabannya, dan seperti itu, dan itu benar. Hanya Tuhan Yesus. Kesembuhan, sumber kesembuhan, sumber mujizat, sumber pemulihan, sumber keselamatan, semuanya. Jadi saudara carinya yang benar, jangan cari di tempat lain. Yang terakhir, ketok. Nah, tipe ngetok inilah yang lebih cenderung kepada ketok pintu hatinya Tuhan. Seperti apa contohnya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketok pintu Tuhan. Ya, jadi dia juga sama ketok juga. Dia nggak maksa-maksa. Saudara, terkadang kita butuh ketok hati Tuhan. Terkadang, dan ini harus malah kita lakukan, cari perkenanan Tuhan Yesus. Seringkali yang terjadi apa? Sebelum kita minta, Tuhan kabulkan. Sebelum waktunya, Tuhan bilang, aku percepat. Saudara sadar ini, bahwa sebenarnya kebutuhan kita apa? Cari kedekatan dengan Tuhan. Cari sayangnya Tuhan Yesus. Cari perkenanannya Tuhan Yesus. Bisa semuanya dipercepat. Ada jalan singkat bagi Tuhan. Dan waktunya Tuhan, bukannya waktunya kita. Dan pesan Tuhan di dalam Lukas 18, dibacakan buat saudara. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan yang kepadamu untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi saudara, mau minta, mau cari, mau mengetok, apapun juga itu, Tuhan sudah tegaskan. Caranya itu silakan saudara lakukan. Tapi jangan jemu-jemu. Ya. Saudara boleh berdoa untuk minta. Saudara boleh mencari. Saudara boleh mengetok, tapi jangan jemu-jemu. Tuhan yang perintahkan sendiri di dalam Lukas 18 ayat 1 dan seterusnya. Di dalam Matius 8 ayat 2 ada di sini ya. Nah, Matius 8 ayat 2. Nah, di sini kita lihat apa? Dia sifatnya apa? Di Matius 8 ayat 2, bukan 22, tapi ayat 2. Ini slide yang kedua. Ya. Dia ketok pintunya. Bagaimana kita bisa lihat dia mengetok pintu? Tidak menggedor. Kalau yang menggedor, Tuhan bukakan aku pintu, kalau enggak aku masuk nih. Tapi dia sifatnya apa? Mengetok. Kalau pintu belum dibuka, sabar, tunggu. Nah, inilah sifatnya. Dikatakan begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau Tuhan yang nggak mau, ya sudah, Tuhan, tapi aku tetap tunggu. Ya, ntar ketok lagi. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Gak ada jawaban. Belum. Stop gak? Tadi perintah Tuhan apa? Jangan jemu-jemu, ketok lagi. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, lihat sikap seperti ini. Tuhan bilang, aku mau. Tidak menolak. Karena dia tidak menggedor. Dia butuh kesembuhan. Sebab itu dia ketok hati Tuhan. Tuhan, tolonglah, kasihanilah saya. Ya saudara, ketika kita merendah, ketika kita butuh,
Saya hanyalah hamba yang tidak berguna. Tuhan, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Apapun kehendak-Mu, jadilah. Apa rancangan-Mu, jadilah. Aku mau tetap bersyukur seperti tema kita tahun ini, tetap bersyukur. Aku mau sadar bahwa semua rancangan Tuhan yang terbaik. Aku mau mengucap syukur aja. Keadaanku seperti ini, aku ketok aja pintu Tuhan. Pintu hati Tuhan. Tuhan Yesus, kasihanilah aku Tuhan. Nggak perlu panjang-panjang. Kalau mau panjang ya silakan, tapi nggak panjang-panjang pun Tuhan bilang, aku mau. Saudara, ketuklah pintu hati Tuhan sampai Tuhan bilang, aku mau anakku. Aku mau kekasihku. Aku mau sahabatku. Gak perlu dobrak. Gak perlu tuntut. Aku klaim, aku pasti sembuh. Itu kamu yang klaim, bukan aku yang bertindak. Ketuk aja pintu hati Tuhan. Tuhan, bukakan pintu dong. Bolehkah aku masuk? Ketuk pintu hati Tuhan. Dia lembut, dia rendah hati, dia pasti mau bukakan. Yang gak sabar kita, yang pengen instan kita, yang pengen buru-buru kita. Hari ini ya Tuhan, 2 jam lagi atau sore ini ya Tuhan. Siapa kita? Kan kita lihat posisi kita nih. Anggap Tuhan sebagai Tuhan enggak? Perwira aja bilang, aku seorang bawahan, di bawahku ada bawah lagi. Kalau engkau Tuhan, siapa kita yang memerintah Tuhan? Dalam nama Tuhan Yesus sembuhlah engkau. Kan dulu Tuhan, kau mau sembuhkan enggak? Kalau engkau jadi sembuhkan ya. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Terjadilah sesuai kehendak Tuhan Yesus. Kita cuma bisa, Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Menurut saudara, Tuhan berbelas kasihan enggak pada kita? Ya. Yang penting kita juga harus bagaimana mencari wajah Tuhan Yesus. Mencari sayangnya Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini kita melakukan apa yang membuat Tuhan Yesus enggak suka, ya tinggalkan. Karena kita supaya cepat ketika kita ketok pintu hati Tuhan. Ya, ini ada tidak memaksa, tidak menuntut, tidak memerintah. Siapkan hati dengan segala ucapan syukur atas waktunya Tuhan. Sebab ketika saudara dalam lembah kekelaman, begitu diangkat Tuhan, saudara akan lupakan semua dukanya. Kemarin kamu duka ya? Iya tuh. Tapi Tuhan balikan keadaanku sampai saudara lupa. Jadi kalau saudara ada di dalam lembah itu, udah nikmatin aja tapi bersama Tuhan Yesus. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup. Ya, tetap percaya. Jangan salah cari. Oh, nggak dapet. Cari yang lain. Orang banyak ke situ, saya ke situ dah. Kayak Serambi, Salomo, nggak dapet, saudara. Ketemunya Tuhan Yesus lagi. Itu pun malaikat yang kalau turun. Itu pun siapa yang duluan, saudara. Tapi kalau saudara cari Tuhan, percaya Tuhan Yesus sanggup, perkenanan Tuhan Yesus saja. Kalau kondisinya sampai mentok, pasti ketemu Tuhan. Amin. Kalau sampai mentok pun, tapi karena saudara ada terus di on the right track, lagi cari Tuhan, terus tunggu Tuhan sampai waktunya. Kau cukup sampai sini menantikan aku. Mari bersama-sama dengan aku karena rumahmu sudah siap. Ya sudah. Kan bahwa kemarin pernah disampaikan di dunia ini ada 2, sakit atau sehat.
Kalau sehat ngapain pusing? Ya kan? Nah, persoalannya kalau sakit. Ya kan? Kalau sakit ada dua. Sembuh atau enggak? Kalau sembuh nggak usah pusing. Yang penting enggak. Nah, kalau enggak ini tinggal dua juga. Mau ke surga apa ke neraka? Kalau ke surga ya enggak pusing. Karena Tuhan Yesus bawa kita ke surga. Nah, nggak ada yang pusing kan hidup kita sebenarnya. Sebenarnya itu loh. Ternyata di dalam Tuhan Yesus sudah janjikan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapakku dan juga percaya kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan datang kembali. Nah, terus setelah ngalami sama Tuhan Yesus, dikatakan, ingat, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Nggak perlu umbar omongan. Tapi lakukanlah perintah Tuhan. Persembahkanlah syukur. Kenapa dikatakan nggak boleh umbar omongan? Di dalam Matius 8 ayat 33. Oh, ini kurang ya. Ada di dalam satu lagi Matius 8 ayat 3. Kalau ketika dia umbar omongan, dia ngomong, wah, orang banyak berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus makan pun nggak sempet. Karena mereka datangnya bukan untuk mengalami Tuhan Yesus. Karena pengen melihat, oh ada mujizat ya, oh dahsyat ya, oh jadi tontonan doang. Mujizat tidak membawa orang kepada keselamatan. Biarlah keselamatan, mujizat dialami oleh saudara. Dan ucapkan syukur. Kalau saudara disuruh bersaksi, bersaksilah atas mujizat Tuhan. Tapi tidak perlu diumbar. Nah, ini yang di dalam Matius 8 ayat 4. Ayat slide ketiga. Di sini ada seorang perwira, bukan perwiranya yang sakit, saudara, tetapi hambanya yang sakit. Di sini kita lihat bahwa dia peduli kepada bawahannya ini. Dan kepeduliannya itu cuma lapor ke Tuhan Yesus, cuma bilang ke Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara punya istri sakit, suami sakit atau anak sakit, lapor ke Tuhan Yesus. Lapor, Tuhan, ya, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Cukup, titik sampai situ. Nggak dikte Tuhan, Tuhan datang dong, Tuhan katakan dong. Enggak, cuma segitu aja. Dia cuma lapor, Tuhan, hambaku terbaring sakit di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Tunggu, Tuhan ngomong apa? Saudara, seringkali kita dalam doa kita yang panjang dan belum jawab. Nah, ada kalanya kita lapor, sepatah kata, kita tunggu. Kita nantikan Tuhan Yesus. Kita tunggu responnya Tuhan. Yang dahsyat apa? Nggak suruh minta. Tuhan Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Surprise dia. Dia nggak minta. Saudara bayangin nggak? Saudara doa, tanpa saudara dikte, ini Tuhan, langkahnya 1, 2, 3, nanti begini. Kalau saya ke dokter, dokternya baru ngomong, baru nulis catatan, udah sembuh sayanya. Oh, terus ceritain. Saudara nggak ngalami mujizat Tuhan. Karena saudara sudah bikin skenario. Tapi kalau saudara cuma ceritain awalnya saja, topiknya doang. Orang ini topiknya doang. Tuhan Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Surprise dia. Bukankah Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati? Di sini kerendahan hatinya. Mau, belum disuruh. Ya udah, oke, aku datang. Coba saudara disuruh, ayo ibu, pak, datang ke rumah saya. Di mana rumah kamu? Jauh lagi. Ada ongkosnya gak? Ada transportnya gak? Dah, macam-macam lah. Tapi sama Tuhan Yesus, aku mau datang. Jadi yang kita dapat di sini, tunggu jawaban Tuhan. Anda akan dibuat kagum akan jawaban Tuhan. Sepatah katanya Tuhan Yesus itu luar biasa dahsyat. Jadi saudara lebih baik melimpik diam, banyak diam.
Dengar Tuhan ngomong. Tetap rendahkan dirimu. Nah, seperti dia bilang, katakan, Tuhan, aku tidak layak. Aku tidak layak Tuhan menerima Engkau di rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja ya Tuhan. Karena dia membahasakan seperti diri dia. Kalau saya suruh orang itu pergi, pergi. Kerjakan ini, kerjakan ini. Ya. Sama Tuhan, pasti Tuhan lebih dahsyat lagi. Nah, saudara lihat gak? Anggapannya dia kepada Tuhan Yesus tuh jauh lebih tinggi. Dan dia bilang, saya perwira Pak. Saya punya bawahan. Enggak. Saya seorang bawahan. Di bawahku ada lagi. Ke Tuhan Yesus dia mendirikan, menyebut dirinya apa? Bawahan, hamba. Dia tidak minta-minta sama Tuhan Yesus. Oh, tumpangan tangan dong sama perwiraku bawahanku itu, pasti dia sembuh. Enggak begitu. Enggak suruh datang. Nah, di sini Tuhan, ketika kita kagum mendengar jawaban Tuhan, Tuhan bikin kagum juga ketika dengar jawaban dia yang merendahkan dirinya sampai seperti itu. Aku tidak layak Tuhan. Nah, disitulah ketika kita beriman, kita menganggap Tuhan Yesus Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, maka Tuhan suka. Kenapa akhirnya Tuhan mengecam anak-anak? Banyak orang dari timur barat datang ke perjamuan, tapi anak-anak kerajaan dicampakkan. Kenapa? Karena seringkali udah jadi anak manja, anaknya menganggap bapaknya kurang ajar sama bapaknya, nggak menganggap bapaknya, nggak meninggikan bapaknya. Bapak gua itu mah udah biasa, gua pasti deh masuk surga. Tenang aja, itu kan rumah bapak gua. Kurang ajar, malah terbalik. Malah orang-orang luar itu yang menganggap dirinya rendah, menganggap dirinya nggak layak, malah ditinggikan oleh bapak. Saudara, barang siapa merendahkan diri, dia ditinggikan. Meskipun kita anak, kita ngucap syukur, tapi tetap menghormati Bapak, menghormati Tuhan Yesus. Jangan kita anggap, sahabatku gue ini. Aduh, lihat, bukan seperti itu. Lihat ini ceritanya. Betapa Tuhan, lihat surprise Tuhan. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Jadilah seperti yang kau perlakukan. Engkau menghormati aku, engkau terima berkatku. Saudara, tidak ada aku dapatin iman seperti ini di antara bangsa Israel. Dikecam bangsa Israelnya. Anak-anak kerajaan. Mari kita perlakukan Tuhan Yesus sangat tinggi, maha tinggi. Kita cuma bilang, Tuhan, waktumu yang terbaik, rancanganmu yang terbaik, kerjakanlah Tuhan sesuai kehendak-mu saja dalam diriku. Dah, kita tinggal nunggu, kita bersyukur, kita senantiasa, ya paling ketok aja, nggak jemu-jemu hati Tuhan, amin. Ya cuma itu aja. Dari sayangnya Tuhan nggak usah, ini santai aja, udah ikutin. Pasti apa yang saudara alami tidak melebihi kekuatanmu. Itu kan yang ceritanya begitu kan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami di dunia ini tidak melebihi kekuatanmu. Engkau masih kuat di atas itu. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Nah, di sini di Matius 8 ayat 22, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lihat saudara, mana yang lebih baik, berbuat baik atau ngikut Tuhan Yesus? Kan nguburkan orang mati kan banyak pelayanan daripada ke pesta, nguburkan orang mati. Tunggu, kata Tuhan apa? Tuhan, aku mau ikut engkau, tapi ada orang mati, aku kuburkan dulu ya Tuhan. Kan itu baik Tuhan. Melayat daripada ke rumah pesta. Tuhan bilang apa? Biarlah
orang-orang mati, menguburkan orang-orang mati mereka. Ada waktunya kita mungkin stop berbuat sesuatu yang dianggap baik oleh kita. Kita peduli. Nah, kita aja belum benar ikut Tuhan Yesus. Belum menjadi serupa. Mana? Mana? Dulu ada di sini. Oh ini. Belum menjadi serupa. Karakter kita masih karakter yang berantakan. Gampang nggak sabar, gampang marah, gampang ini. Belum bisa. Ya udahlah. Ikut Tuhan lebih utama. Saudara lihat, ada kalanya kita harus tinggalkan orang-orang. Kita lebih baik ikut Tuhan Yesus. Bukannya kita tidak mau peduli, bukan. Tapi perintah Tuhan yang lebih utama. Perintah Tuhan itu keputusanku, betul gak? Kalau kata Tuhan, nggak usah anakku. Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Ya sudah. Jadi semuanya ikut Tuhan. Saudara, kita belajar dengan ini bahwa saudara tidak mengandalkan satu sama lain ya. Andalkan Tuhan Yesus saja. Entah saudara sakit, andalkan Tuhan Yesus saja. Jangan, kok nggak datang nih, nggak ada yang jenguk nih. Andalkan Tuhan Yesus, Dia lebih utama. Ketika Tuhan bilang, itu yang kita utamain. Amin, saudara. Tetap berpandangan satu, seperti lagu tadi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, hanya Tuhan Yesus. Manusia pasti mengecewakan, siapapun juga. Saudara, pastikan, saudara jangan pernah, aduh saya berharap, ini kan atasan saya, ini kan orang yang sayang saya. Enggak, pasti mengecewakan. Kenapa dikecewakan? Saudara gampang dikecewakan orang. Supaya saudara punya hati, satu-satunya yang ku andalkan Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku percaya Tuhan Yesus. Sengaja saudara dikecewakan orang lebih baik. Amin. Daripada saudara disenengin orang, disayang orang, saudara akan nempel sama orang itu, bukan sama Tuhan Yesus. Itu celaka. Itu celaka. Lebih baik nempel sama Tuhan Yesus. Karena Dialah satu-satunya yang akan membawa kita kepada keabadian, kepada hidup yang kekal. Amin, saudara. Nah, udah, saudara, tetap pandangan sama Tuhan Yesus. Nah, yang paling penting, yang paling utama dalam hidup kita di dunia ini, ketika saudara, Tuhan Yesus sudah pasti sanggup mengatasi semua hidupku. Tuhan Yesus pasti melakukan mujizat tepat waktunya. Udah pasti, Tuhan Yesus sudah saya cuma cari Tuhan. Masalahnya nanti sampai selesainya di mana terserah Tuhan Yesus. Tapi satu, jangan takut dan jangan menjadi tidak percaya. Itu akan dikecam sama Tuhan. Jangan menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus, apalagi awalnya tuh takut dan nggak percaya. Jangan, tetap percaya bahwa Dia sanggup. Tetap tinggikan Tuhan Yesus, bahwa Dia Raja segala raja yang sanggup. Cuma nggak usah ngomong jadi. Apalagi Dia ngomong, katakan sepatah kata saja Tuhan pasti jadi. Yang paling penting buat kita udah dekat sama Tuhan Yesus, cari sayangnya Tuhan Yesus. Itu yang paling utama. Itu yang paling kita butuhkan. Tidak ada yang binasa, Tuhan bilang. Tuhan Yesus sudah ngomong. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Amin, saudara. Saudara tuh kalau ikut Tuhan, saudara tetap setia sama Tuhan. Tuhan bilang ini, dari antara kita, tidak satu pun, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Kemarin saya dapat ilustrasi tentang seorang memurnikan perak, dibakar dalam api, panas, meleleh, semua yang kotoran lebur. Tapi satu hal yang luar biasa, tangannya yang mau memurnikan perak nggak pernah lepas.
pegang perak itu. Ngapain? Itu tandanya kita di dalam Tuhan. Saudara, apapun saudara alami di dunia ini, selama hatimu melekat sama Tuhan Yesus, engkau tidak akan pernah dilepaskan oleh Tuhan. Tangan Tuhan tetap pegang saudara dan saya. Amin. Nggak pernah dilepaskan, nggak bisa. Oh, nanti si jahat menain saudara nih. Nggak akan. Dipegang Tuhan kok. Saudara memang dimurnikan nggak enak. Tapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan saudara dan saya. Terus ditanya sama si orang ini, Pak, dia praktek di situ, pengen tahu cara memurnikan perak. Dia tanya, Pak, gimana dong taunya? Kalau misalnya ini kelebihan gimana? Perak itu akan luluh juga, ikut kebakar, ikut hilang. Terus taunya gimana sampai ketahuan bahwa udah bersih, udah murni peraknya? Dia bilang, nanti terlihat dari cahayanya. Ya saudara, terlihat dari cahayanya. Dia akan menimbulkan kecemerlangan. Nah, demikian itu juga saudara dan saya. Mungkin ada waktunya kita diproses, tapi tunggu sampai waktunya saudara cemerlang di hadapan Tuhan. Disitulah waktunya Tuhan angkat engkau sudah murni. Amin saudara. Tetaplah dengan Tuhan, tetaplah bersama Tuhan Yesus, tetaplah tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tidak akan saudara dikecewakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik. Tidak seorang pun Engkau biarkan binasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang kami alami, semua karena dari Tuhan dan dari Tuhan. Biar kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kami ketok pintu hati Tuhan. Tuhan pasti buka. Terima kasih Tuhan Yesus. Minta pasti mendapat. Mencari pasti juga mendapat. Ngetok pintu dibukakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.